tugas koperasi, tetapi tentu ada hal teknis yang Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana, Pak, perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti kami hukum ya, Pak. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita melihat cuplikan video barusan, itu aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan juga ini adalah salah satu cara mereka untuk mengekspresikan dalam mengadili Joko Widodo. Tercatat di sini tamat riwayat Jokowi kali ini, Jokowi dijemput paksa. Nah teman-teman, apakah ketika Jokowi dijemput paksa itu adalah salah satu jalan keluar yang mestinya ditempuh oleh penegak hukum? Tentunya dilihat dari ataupun berlandaskan dari apa yang kita lihat saat ini, yaitu Jokowi tak pernah hadir di persidangan, dan juga pelanggaran-pelanggaran Jokowi seakan-akan itu dibiarkan dan menjadi hal yang memang
tolak ukur bagi masyarakat Indonesia dalam menilai penegak hukum yang kerap kali memilah-milah dalam menjalankan tugas mereka. Tercatat di sini ungkapan masyarakat dan juga aspirasi mereka. Disampaikan bahwasanya hukum harus diadil terhadap siapapun di NKRI ini. Siapapun orangnya, maupun orang biasa, masyarakat sipil, pejabat negara, mantan pejabat, bahkan presiden yang sedang duduk di kursi presiden saat ini pun ketika melanggar aturan maka ada konsekuensi yang harus diterima yang bersangkutan. Apalagi sama seorang pengkhianat hukum harus lebih serius, jangan bisa disokong. Nah, inilah penyakit-penyakit yang kerap kali muncul terhadap penegak hukum kita, yang dimana mereka dapat disogok dan tidak dapat juga menjalankan tugas mereka dengan baik. Nah, maju terus Roy Suryo, Rismond, dan Ibu Tifa. Semoga Allah selalu melindungi, jangan terpengaruh iming-iming duniawi. Yakinlah perjuangan yang sedang diperjuangkan saat ini pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau sudah terbukti ijazah palsu, harta kekayaan, dan pensiunannya, Sita Jokowi pindah Curug di Nusa Kambangan. Nah, Nusa Kambangan adalah salah satu penjara yang paling seram dan berat di Indonesia. Disitulah dikirimkan orang-orang yang melakukan kesalahan fatal, artinya mereka dimasukkan ke jeruji besi selama seumur hidup, tidak bisa diselamatkan lagi. Jokowi kan gurunya Prabowo, masih tetap melindungi. Jokowi satu-satunya jalan yang tepat, Prabowo diganti dulu baru proses pencerahan Jokowi. Nah, baru akan mulus. Biar aman, harus adili Jokowi. Yang bikin resah selalu kasus Jokowi. Nah, kalau 1-2 orang membicarakan Jokowi melanggar aturan dan harus diadili orang ini, maka itu adalah sesuatu hal yang menjadi PR bagi penegak hukum. Harusnya mereka dapat menjalankan itu. Nah, mumpung ditangkap, langsung masukkan ke tempat yang memang selayaknya. Jokowi itu tukang ngibul, bohong, menjual aset, meresmikan imimpi, korupsi. Setuju kenapa kenakan pasal berlapis, kalau perlu hukum gantung. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara lain, ya, negara-negara tetangga yang memang sudah maju, jadi orang yang korupsi itu harus hukum mati. Artinya ini menjadi salah satu efek jerah bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan pidana seperti korupsi dan berbagai macam hal-hal yang lain. Nah, sehingga pada kesempatan ini teman-teman, kalau Indonesia mau maju beberapa tahun ke depan, maka tikus-tikus seperti ini ataupun sampah-sampah seperti ini harus dibersihkan. Jangan sampai merusak pemandangan negara kita terhadap negara-negara lain nantinya. Nah, kalau kita mau maju, maka ketuanya lah yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Syukurlah Jokowi diadili penipu, pembohong, penzolim terhadap rakyat Indonesia. Semoga hukum berjalan sesuai dengan data fakta yang terdapat dalam objek-objek perkara Jokowi. Pak Kusmojo, ya teman-teman, mereka menyampaikan mengakui dirinya sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi karena pangkatnya waktu itu barusan 3B atau beberapa ya masih asisten dosen. Jokowi berani sekali membohongi publik, baru Pak Kusmojo tidak mau berbohong. Alhamdulillah, rakyat Indonesia berterima kasih kepada Bapak Kusmojo karena tidak bisa diajak berbohong oleh Jokowi. Nah, tentunya Jokowi kelebakan akan hal itu. Jokowi berani sekali membohongi publik yang hampir 300 juta. Terima kasih banyak Pak Kusmojo. Salam hormat dari Goa, Sulawesi Selatan. Sabar Pak, kebenaran pasti menang, dan kita doakan siapa saja yang menzolimi Pak Jokowi cepat kena azabnya. Nah, ini orang-orang yang memang pro kepada Jokowi, ya wajar-wajar saja. Situasi politik itu ada yang pro dan kontra, ataupun ada pendukung, ada juga yang tidak. Jadi mereka merasa termul-termul ini Jokowi ini berada di pihak yang benar. Mereka tidak tahu bagaimana sisi gelap seorang Jokowi. Jokowi dikenal sang mafia, sang presiden yang sulit untuk ditumbangkan, makanya dinobatkan sebagai sang raja Jawa. Orang berpengalaman, orang bohong dengan orang jujur itu gampang membedakannya dari gerak-gerik dan gelagat secara keseluruhan bohong kalau ijazah Jokowi itu asli. Nah teman-teman, Pak Prabowo jangan takut sama Mulyono karena Bapak udah 2 kali dipecundangi saat Pilpres 2014-2019 dengan ijazah palsu. Kalau itu benar, ya benar palsu, Partai Gerindra dan Pak Prabowo bisa nuntut ganti rugi ke kubu Mulyono.
Nah teman-teman, mereka menyampaikan semakin hari semakin panjang kasus Jokowi tidak diselesaikan, semakin banyak rakyat yakin kepalsuan ijazah tersebut. Nah, disampaikan di sini lagi teman-teman, mereka menyampaikan Pak Presiden, beliau memang tegas dan tegas, tidak positif kalau tidak jahat kita orang di saat masih calon. Contohnya kalau Bapak Presiden kita jahat, sudah lama dieksekusi koruptor, sampai sekarang belum juga berarti Pak Prabowo hatinya bersih. Nah, berbeda dengan mantan presiden ke-7 ini. Jadi ada banyak memang perbedaan-perbedaan yang kita temukan terhadap dua kepribadian orang ini. 10 tahun merampok, merusak, memiskinkan negara dan rakyat. Kekuasaan berjilid-jilid ingin menjadikan NKRI sebagai negara komunis nomor 2, hukum gantung di mata rakyat dan dunia. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari channel ini dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman, apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.